Untuk mengetahui perkembangan peristiwa ini lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Bersama jurnalis Kompas TV Rio Johannes. Rio, gambarkan kepada kami seperti apa rumah pelaku yang kini sudah jadi tempat kejadian perkara. Di Kenagarian Padang Pariaman. Dan inilah rumah dari terduga pelaku, tempat di mana pelaku ditangkap oleh polisi pada waktu Kamis dini hari. Dan di sini ditangkap pelaku tempat perlawanan. Dan dari hasil penyelidikan ternyata didapatkan fakta baru bahwasannya di rumah ini juga menjadi saksi bisu akan perbuatan keji dari pelaku, yaitu pembunuhan terhadap 2 orang mahasiswi dari Kota Padang yang ternyata juga dikubur oleh pelaku di belakang sumur di belakang rumahnya, yang di belakang rumah ini. Saya akan mengajak Anda untuk coba melihat sumur di mana terduga pelaku ini mengubur 2 orang mahasiswi itu. Jadi sumur ini cukup jarak kita melewati pinggir rumah itu di sebelah kiri. Ini adalah ladang. Kawasan rumah pelaku ini cukup berjarak dengan rumah tetangga sehingga keadaannya jadi sunyi dan mudah untuk bagi pelaku melakukan tindakan yang bisa disembunyikan dengan baik. Nah, inilah rumah dari terduga sumur. Di balik dinding seng ini adalah sumur tua, tempat di mana pelaku mengubur 2 orang korban mahasiswi yang diduga merupakan Cika dan Adek. Dan dari hasil identifikasi, polisi sudah melakukan proses evakuasi jenazah dan memang ditemukan di sana pada Kamis siang kemarin. Itu ditemukan 2 kerangka orang manusia. Dan saat ini sudah dievakuasi menuju ke Rumah Sakit Bayangkara dan dalam proses otopsi lebih lanjut untuk mengidentifikasi apakah benar kerangka yang ditemukan di sini adalah Adek dan juga Cika yang pernah dilaporkan hilang pada 1,5 tahun yang lalu. Dan dari hasil keterangan sementara dari keterangan tersangka dan juga barang-barang bukti, memang ini sudah mengindikasikan bahwasannya 2 jenazah ini merupakan korban yang pernah dilaporkan hilang pada 1,5 tahun yang lalu. Namun untuk memastikan itu tetap pihak kepolisian masih menunggu hasil resmi dari otopsi. Demikian, Cindy. Rio, kapan hasil otopsi itu akan bisa dirilis untuk mengetahui identitas dari 2 jenazah yang ditemukan di sumur? Ya, untuk hasil otopsi sendiri memang sejauh ini prosesnya di Rumah Sakit Bayangkara Padang itu masih pengambilan DNA. Di sana akan dilakukan kegiatan forensik postmortem. DNA dari kerangka yang ditemukan ini akan dicocokkan dengan DNA dari pihak keluarga yang sudah datang. Dari kemarin sudah ada beberapa orang pihak keluarga dari Dek dan juga Cika yang datang ke Rumah Sakit Bayangkara untuk proses lebih lanjut ini. Tapi Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman menyatakan bahwasanya untuk saat ini hasil otopsi masih belum bisa disampaikan oleh pihak rumah sakit. Demikian, Cika. Rio, diketahui kalau pelaku juga sempat membantu proses pencarian dari korban dan mengingat juga kondisi rumah-rumah pemukiman ini juga tidak terlalu jauh. Apa yang terjadi? Apakah tidak ada keterangan dari saksi sekitar yang mengetahui kasus ini? Ya, Cika, Cindy dan juga saudara, memang korban ini sempat dilaporkan hilang oleh pihak keluarganya pada 1,5 tahun yang lalu di Polsek Batang Anai. Di Polsek Batang Anai ini proses laporan dilanjutkan ke Polres Padang Pariaman. Dan di sana memang sudah diproses, namun tidak menunjukkan adanya indikasi bahwasanya pelaku atau korban ini menjadi pelaku tindakan kriminal. Dan sejauh ini dari hasil penyelidikan yang dilakukan polisi, kesimpulannya menyebutkan bahwasanya ada kemungkinan besar korban ini sengaja untuk kabur karena tidak ada petunjuk apapun yang ditemukan oleh polisi. Dalam 6 bulan yang lalu sempat ditemukan sepeda motor dari pelaku sepeda motor korban yang dibuang oleh pelaku di Kota Padang, tepatnya di Kecamatan Kota Tangah. Dan dari hal ini polisi kembali melanjutkan proses penyelidikan dan pelaku ini SJ 25 tahun ini sempat diperiksa oleh Polres Padang Pariaman. Namun lagi-lagi dia cukup baik dalam menyembunyikan ini. Polisi tidak menemukan bukti-bukti atau indikasi dia pelakunya sehingga dia kembali dibebaskan. Dan selama rentang waktu 1,5 tahun sejak dia melakukan aksi pembunuhan, pelaku ini selalu menjalin hubungan baik dengan pihak keluarga dari korban. Dia selalu membantu pihak keluarga korban untuk membuat laporan, mengantarkan pihak keluarga korban untuk mencari korban di titik-titik yang dicurigai adanya korban, juga membantu pihak keluarga korban untuk melakukan pencarian secara paranormal dengan mendatangi paranormal untuk melakukan pencarian secara magic. Demikian, Cindy. Rio, apa tapi motif dari pelaku melakukan pembunuhan untuk 3
korban ini? Yang pertama kan informasinya karena ada terkait dengan hutang piutang, itu sudah bisa dikonfirmasi. Lalu yang 2 korban lagi apa motifnya? Ya, terkait motif memang dari 2 tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu tindakan pembunuhan dan juga tindakan mutilasi. Ini ada 2 motif yang berbeda. Untuk mutilasi memang sejauh ini keterangannya adalah bahwasannya pelaku ini memiliki motif hutang piutang. Pelaku emosi karena hutangnya tidak kunjung dibayar oleh korban sehingga pelaku melakukan pembunuhan dan memutilasi korban. Sementara untuk 2 jenazah yang ditemukan di dalam sumur, berdasarkan keterangan dari pelaku, hal ini dilatar belakangi karena cemburu. Salah satu dari korban, yaitu Cika, itu adalah diakui oleh pelaku adalah pacarnya sendiri. Nah, pelaku emosi dengan pacarnya ini karena Cika disebut oleh pelaku telah selingkuh dari dirinya. Sementara untuk adik yang merupakan teman dari Cika juga dihabisi oleh pelaku karena berdasarkan pemahaman dari pelaku, adik inilah sosok yang mengajari Cika untuk selingkuh dari dirinya sehingga pelaku Baik. nekat dan menghabisi nyawa korban di dalam rumah ini. Demikian. Baik. Jurnalis Kompas TV Rio Johannes, terima kasih atas laporan Anda.